Dan sampai sekarang tanah ini dilelang nggak laku-laku. Guys, selamat datang lagi di channel Bobby Interview, channel yang kita tunggu-tunggu, yang channel yang sudah berkali-kali kita ganti. Akhirnya kita menemukan jati diri kita, yaitu channel podcast horor. Oke, bagi kalian yang baru join, mungkin kalian tahu dari Bobby Builder, atau mungkin kalian memang penggemar daripada Bobby Interview. Biar kalian tahu bahwa ini mungkin podcast ketiga yang kalian nonton. Oke guys, kita di sini melakukan syuting podcast langsung di tempat ekstrim, tempat angkernya. Oke, seperti kalian tahu mungkin di video sebelumnya di Bobby Builder, kalian bisa nonton di mana kita saat ini. Kita berada di tengah-tengah hutan yang konon ceritanya sebelah kiri kita ini guys, sebelah kiri saya ini ada kuburan makam Jepang yang sudah lama sekali. Belanda atau Jepang? Belanda. Belanda ya? Iya, Belanda. Saya salah. Jadi makam Belanda yang sudah ditinggal puluhan tahun. Bahkan saking gilanya itu kita untuk masuk ke sini itu menelusurin hutan belantara yang cukup banyak sekali. Anyway, saya mau kasih tahu di channel Bobby Interview kita tayang setiap hari Selasa, Kamis dan juga sehari Sabtu setiap jam 5 sore. Dan bagi kalian ingat ada semua sosial media yang kalian bisa follow Bobby Interview guys. Anyway, saya mau kenalkan dulu. Sebelah kanan saya adalah seseorang yang menurut ceritanya memang faktanya beliau itu sudah sejak lama Pak Gon ya, mengobati orang dengan cara yang sendiri ya. Iya, udah hampir kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Ya. Kalau kalian penasaran ya, beliau sosok apa? Ini lihat cuplikannya guys. Itulah guys cuplikan yang mungkin kalian tahu. Jadi beliau ini orang yang bisa melakukan, kata orang mungkin debus ya kalau di Kalimantan ya. Iya, debus. Tapi makanya mungkin maaf kata kok ya, dari fisik muka beliau sendiri dia ada Iya, bekas debusnya. Ya, bahwa itu bukan mainan, bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Jika kalian orang Jambi, mungkin kalian akan tahu sosok beliau itu seperti apa. Karena beliau ini, saya usahanya bukan itu, ya. Dan kan usahanya ada lagi. Tapi lantaran beliau dapat gifted, dapat karunia oleh Tuhan untuk membantu sesama, ya. Akhirnya beliau mendedikasikan sedikit waktunya untuk melakukan pengobatan. Ya, guys, saya mau kasih tahu, seperti saya bilang ini makam Belanda. Kok bisa diceritakan sosok-sosok ini? Yang sebelah tepatnya di Bang Bob sebelah kiri ini adalah salah satu makam peninggalan Belanda.
Belanda yang udah saking lama ini, kira-kira sekitar tahun 1930-an gitu. Cowok atau cewek? Ini sosoknya laki-laki, cowok ini makam dia di sini, memang dimakamkan tepat di sini. Dan daerah sini dulu kononnya ada pergudangan di areal sini. Jadi ini persis ini dimakamkan di samping pergudangan ini. Gue boleh tahu ini terbunuh atau Ini bukan usia muda kah? Ini umurnya sekitar 45 ke atas, belum sampai 53 umur beliau yang udah meninggal ini. Ini bukan terbunuh karena dia sakit. Gue sendiri bisa komunikasi? Bisa, cuman saya kurang begitu paham karena dia bahasa Inggris ini. Bahasa Belanda, iya. Kita kurang mengerti ke sana. Sosoknya pun di sini karena inilah tempat peristirahatan yang terakhir ini. Ya sekalian biar kalian tahu bahwa beliau sendiri bisa dikatakan nurunin ya kok ya, bisa nurunin. Cuma beliau karena lantaran beliau ini almarhum bahasa Belanda, susah untuk berkomunikasi kita. Malahan takutnya nanti terserang aja. Bapak mungkin bisa ceritain kepada teman-teman ini. Iya, saya akan cerita sedikit tentang areal sini. Ini bukan hanya sosok Belanda ini aja, cuman di sini sering ada sosok-sosok lain kayak di belakang sini, depan sana itu energinya beda, sosoknya pun beda-beda. Karena di sini ya sering manusia itu salah gunakan, ya seringlah dipanggil roh-roh sini. Jadi saking dipanggil, mereka cenderung berkumpul di sini, nunggu sesajen gitu. Ya, jadi salah gunakan ini. Oke, ini tempat ini ya. Iya, takutnya nanti kita komunikasi dengan yang makam ini yang masuknya bukan dia. Yang energi lain-lain di belakang sini, samping sini, depan sana. Jadi ke tempat ini kira-kira sosok apa yang menyeramkannya, yang paling menyeramkan di sini apa nih, Pak? Yang paling menyeramkan energi di belakang sini. Ini agak menyeramkan. Ini sosoknya bukan ini sejenis genderuwo. Serius? Tapi di sebelah sini kok. Iya, gimana ini namanya? Sosoknya seperti genderuwo yang tinggi sosoknya. Ya, dia kadang-kadang ada suara di sini. Menimbulkan suara, ada tuh energinya panas ya. Yang takutnya ini, kalau yang sebelah sini sih tidak begitu menganaskan, yang ini yang tidak bersahabat, kurang bersahabat. Tadi di video Bobby Builder, Koko ceritakan bahwa ada anak kecil sih. Iya, persisnya di depan sana. Ini banyak ini, Bang, bukan hanya sosok 1-2 aja. Ini tempat berkumpulnya di sini. Mungkin pesan kepada orang-orang yang biasa melakukan ritual-ritual sini yang tidak bertanggung jawab? Saya memberi pesan kepada orang-orang yang sering melakukan ritual atau memanggil di sini, alangkah bagusnya jangan dilakukan lagi. Karena biar mereka tidak berkumpul di sini lagi. Iya. Jadi tempat ini bisa di netral. Jadi dia tidak menampakkan diri lagi untuk ke manusianya. Nggak ganggu lagi. Iya, ya, jangan diundang lagi. Biar kalian tahu guys, kalau posisinya sewaktu kita di sini, ya, ada warga yang menceritakan. Ini cerita fakta kok, Iya. kisah nyata, karena orang tersebut yang saya pernah tahu, yang pernah tunjukin tempat ini, yang kasih tahu bahwa di sana makam. Itu orang tersebut pernah minta nomor di sini, minta rezeki lah katanya begitu ya. Iya. Tapi dia sendiri sampai sekarang nggak berani lakukan lagi. Kenapa kok? Karena dia sampai 1 bulan nggak berani pulang rumah lantaran katanya diikuti sama pocong. Iya benar, di sini bisa diikutin karena mereka merasa terganggu atau gitu di sini. Jadi karena saking diundang, karena dia dapat bagian, ikut dia bisa.
ikut ya. Iya, bisa ikut pulang Kalau gitu. kayak kita gini kok diikutin nggak? Mudah-mudahan enggak lah ya, karena kita di sini sebelum Itu gimana sih? udah minta izin. Iya. Jadi Udah tadi minta bang ngomong izin. sembarangan. Iya. Tadi dia ngomong sembarangan om. Jadi udah om. Guys, yang jelas semua resiko kita hadapin, semua resiko kita apa ya? Ini faktanya, ya. Faktanya seorang tim bodybuilder di sini menyajikan entertainment buat kalian di luar sana dengan segala resikonya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang saya nggak bisa ceritain karena private, ya, kejadian-kejadian aneh. Bahkan di rumah saya sendiri terjadi sama pembantu saya juga, terjadi sama keluarga saya, terjadi kepada tim bodybuilder, ya. Kalau kalian simak terus channel bodybuilder, kalian mungkin akan tahu karena ini channel kedua kita, Bobby Interview, dan video ketiga kita untuk podcast. Maka itu kalian harus terus pantengin di channel Bobby Builder, guys. Dan kok saya mau tanya, jadi tempat ini cowok umur 40-an sampai 53 tahun, orang Belanda. Kira-kira mau nggak kok? Mungkin kok bisa komunikasi. Mau nggak makamnya dipindahin suatu hari nanti? Karena setahu saya ini tanah, guys, adalah bekas lelangan bank dan sampai sekarang belum terlelang. Ya, tanah ini yang kita berdiri saat ini, guys, itu adalah tanah sitaan bank yang dimana perusahaan tersebut sudah bangkrut dan sudah disita oleh salah satu bank ternama di Indonesia. Dan sampai sekarang tanah ini dilelang nggak laku-laku. Sosok ini hanya menggelengkan kepalanya aja. Di sini dia hanya menggeleng-gelengkan kepala aja yang Nggak mau dipindah. nggak mau dipindahkan. Karena ini kalau memindahkan dia harus orang-orang yang benar-benar mengerti dengan cara pemindahannya, dan tempatnya harus yang dipindahkan tempat yang layak gitu. Karena ini benar-benar rumah dia di sini. Gitu loh. Nah, jadi sampai sekarang posisi ini belum bisa dibangun atau gimana, orang yang mau membeli areal ini kayaknya peminatnya begitu diajukan kayaknya langsung merasa kontak batin gitu. Bisa. Karena terus terang, Mbak, guys, saya sendiri sempat ngajukan dong. Iya. Cuma kayak berat hati. Iya, sangat berat ya. Berat hati. Iya. Dan saya baru tahu, ya, guys, bahwa ada makam di sini. Syukur-syukur saya nggak. Iya. Serius. Tahu Ini makanya ini, tempat guys. Ya, kurang lebih sekitar 12 tahun lalu, ya, ada dari pihak kita, keluarga kita sempat ajukan ke bank. Tapi nggak jadi, nggak batal, entah gimana ceritanya. Berat hati untuk Dan untuk posisinya baru tahu bahwa tempat sini rupanya ada makam. Bersyukur juga sih. Ya, karena Bersyukur. kalau diambil sama Bang Bob kan Wah, dia repot. harus repot ini, memindahkannya harus ya repot banget lah ini. Ya. Mungkin kalian sendiri sangat tahu di lokasi wilayah kalian ada makam yang nggak bisa dipindah. Nah, ini mungkin salah satunya. Ya betul ini salah satunya. Karena ini sudah dikeramatkan oleh yang tadi yang saya bilang tadi, yang mengundang-undang tadi. Minta nomornya om. Iya, dia keramatkan di sini. Guys, kalau kalian nanti penasaran, simak terus. Mudah-mudahan Koaguan tidak kapok untuk ikut tim Bobby Builder dalam penelusuran maupun dalam podcast, guys. Karena dari pengalaman yang saya alami pribadi, tim Bobby Builder selama ini memang kita tidak pernah mengikuti atau membawa orang-orang yang spiritualnya tinggi, yang bisa berkomunikasi. Karena saya sendiri seperti yang kalian tahu, mungkin orang yang sangat skeptics, ya, nggak percaya begituan, ya. Tapi setelah kejadian yang aneh di rumah, kejadian aneh di tim Bobby Builder, akhirnya saya putuskan diri saya untuk mengalah demi kebaikan tim Bobby Builder dan keluarga tentunya, ya. Oleh karena itu saya
harapkan Ko Agwan berkenan kok untuk bisa ikuti kita supaya ya setidaknya saya tahu bahwa saya pulang, teman-teman tim Bobby Builder pulang tidak pernah ada yang ngikutin. Iya, semaksimal mungkin saya akan bantu tim Bobby Builder untuk menayangkan tayangan selanjutnya. Ini mati tuh kan. Iya. Ini jelas mungkin baterai habis atau ya ini kalau secara kita pahamin ini mungkin baterai habis bisa seperti itu, tapi ini energinya memang mendekat. Ya, jadi jangan terlalu lama-lama di sini. Guys, begitu kita cut dulu. Akhir kata saya Bobby Builder dan Ko Agwan serta tim. Sampai jumpa di podcast Bobby Interview selanjutnya guys. Salam Bobby Interview, salam horor guys.